dengan materi etika belajar di Pondok Pesantren Al-Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Imran Ahdani. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Tetap semangat? Tetap semangat. Oke, sudah lapar? Nah, sebentar lagi 10 menit nanti insya Allah konsumsi keluar ya. Coba sajaknya ya. Oke, yang belakang sudah payah. Coba berdiri. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Semuanya, tidak hanya yang belakang tapi semuanya. Ya. Mari yang pengurus MOPMI semuanya, kakak-kakak kelas 5, kelas 6 ya, kelas 6 semuanya insya Allah sudah paham. Kita harus membiasakan membaca sholawat ya, agar ilmu kita bermanfaat, kita diberi kepahaman dan sebagainya. Mari ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi anharu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tughadha bil hawaiju wa tunalu bi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa wa ma'mum bihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Terima kasih. Duduk lagi. Nah, boyoke wis ya, sudah tidak kaku lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam, yang saya hormati Bapak Ibu Asatidz Ustadzah, yang saya hormati, yang saya banggakan anak-anakku sekalian, pengurus OPMI, pengurus koordinator gerakan pramuka, anak-anakku semuanya, terutama anak-anakku kelas 1 di Pondok Pesantren Al-Islam. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu apapun, sekaligus sebagai media untuk silaturahmi, juga nanti media kita untuk daring ataupun bisa dikatakan pekan perkenalan virtual bagi teman-teman kita yang memang pada saat ini belum bisa masuk ke pondok. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Allahumma. Selanjutnya terima kasih membawa acara yang telah memberi waktu kepada saya, materi yang terakhir dalam acara pekan perkenalan virtual kepada semua keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islam. Bapak Ibu guru,
anak-anak sekalian yang berbahagia, di sesi yang kelima ini perlu saya sampaikan bahwa saya mendapat tugas terkait dengan etika belajar di pondok pesantren Al-Islam. Ya, kalau kita bicara belajar, nanti tidak bisa kita terlepas dari sebuah kurikulum. Kurikulum di pondok pesantren Al-Islam itu berbeda dengan pondok-pondok yang lain. Kurikulum Al-Islam, yang kurikulum Al-Islam tidak bisa disamakan dengan kurikulum di pondok pesantren yang lain. Ada 3 komponen dari kurikulum Al-Islam, yaitu kurikulum pondok pesantren Salafiyah, kurikulum pondok modern, kurikulum pemerintah. Semuanya diintegrasikan, dijadikan satu ke dalam sebuah kurikulum. Namanya apa? Kurikulum Al-Islam. Satu. Yang kedua, dalam kurikulum Al-Islam itu ada satu prinsip. Ada satu prinsip. Kalau dalam kaidah usul fikih kakak-kakak kelas 6, al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil asma. Di Al-Islam, coba adik-adik kelas 1 dirampung, disederhanakan dengan prinsip merawat tradisi dan merespon modernisasi. Diingat-ingat, kalau ada pertanyaan nanti apa atau prinsip dalam kurikulum Al-Islam, merawat tradisi dan merespon modernisasi. Muhafadzah ala qadimis sholeh, menjaga tradisi-tradisi yang lama yang baik tetap kita jaga, tidak kita hilangkan. Yang kedua, merespon modernisasi. Al-Islam tidak ketinggalan zaman. Al-Islam tidak ketinggalan zaman. Merespon modernisasi, perkembangan zaman tetap diikuti. Itu ya. Tolong itu diingat-ingat. Kurikulumnya jelas, kurikulum Al-Islam prinsipnya adalah jelas, merawat tradisi, merespon modernisasi. Oke, sudah ya. Selanjutnya perlu saya sampaikan anak sekalian, belajar di Al-Islam itu seperti apa nanti? Etika, adat atau cara sistem yang jelas, yang benar, agar semua ilmu yang ada di Al-Islam bisa kalian terima. Oke, langsung saja. 1, etika yang harus dikembangkan dalam belajar di Al-Islam. Kakak-kakak kelas 6 mesti ingat itu. 1, udkhulu fi al-Islam kafah. Masuklah ke dalam Al-Islam. Ini adalah menyeluruh, jiwanya juga badannya, badannya juga jiwanya. Adik-adik kelas 1, kalau di SD dulu kebiasaan Pak Ahmad niko nakal, Pak Jiwiti kula Pak. Bu Guru Fatimah niko anu lho, gaene ngrasani kula. Seperti itu itu masih di tingkatan SD, MI dan sebagainya. Kalian sekarang sudah masuk pondok pesantren Al-Islam, sudah harus memasuki dunia baru di pondok pesantren. Walaupun sekarang masih daring, masih virtual, tapi kalian juga harus sudah masuk ke Al-Islam. Jiwanya, cara berpakaiannya, perilaku, kebiasaan sehari-hari dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam jiwa Al-Islam. Tadi pagi disampaikan Pak Direktur, panca jiwa, ya dah? Disitulah jiwa Al-Islam harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Dah satu aja itu. Jadi apa? Masuklah ke dalam Al-Islam secara kakak kelas 6. Udkhulu fi al-Islam apa? Yang kedua, kalian harus tajdidun niat, memperbaiki niatnya. Masuk ke Al-Islam itu niatnya apa?
Kalau mencari teman tidak usah di Al-Islam, di tempat yang lain banyak. Mau mencari popularitas bukan tempatnya di Al-Islam. Apa yang dibanggakan di Al-Islam? Tidak bisa kamu pamer di sini pakai perhiasan banyak karena orang kaya, langsung oleh kakak-kakak kelas 6 disita. Bawa HP yang harganya 6 juta. Tidak lama kamu datang ke sini bawa HP bertentang-tenteng di jalan, langsung kita nampas karena di sini tidak boleh bawa HP. Tadi Ustadz Wajid Jabir menyampaikan tata tertib, tidak boleh bawa HP. HP kalian datang ke sini bawa HP mahal pun harganya 6 juta, 10 juta, langsung di saat hari Sabtu upacara dihancurkan. Tidak bisa di sini mau mencari popularitas. Ganteng tidak bisa di sini, itu cuma di dudoi ganteng saja bukan, tidak bisa. Ayu sendiri, cantik sendiri kan. Di sini itu adalah tempatnya mencari makanya niatkan dalam hati kalian, terutama kelas-kelas 1, ini kelas 1 semuanya siswa baru, tolong niatnya dimantapkan. Kakak-kakak kelas 6 tajdidun niat, diperbarui niatnya. Kalau mau mencari pacar bukan di Islam, sampai pacaran langsung dipanggil oleh BK, bukan tempatnya di sini. Ya, diperbarui nih niat. Nomor 2, etika yang ketiga, belajar di Al-Islam itu harus berakhlakul karimah. Apa? Berakhlakul karimah, harus mempunyai akhlak yang baik, tawadhu, berkata yang sopan, memanggil temannya dengan namanya, ora usah pakai apa? Julukan, nama samaran, tidak usah ya. Memanggil bapak ibu guru, Ustadz Imran Ahmadi, Ustadz Ahmad Budairi, Ustadz Ahmad Kusairi, Ustadz Sahri, Ustadzah Ustadzah Asna Sa'adah, Ustadzah Abidah Al-Farida, Ustadzah, banyak sekali. Tidak usah mau mencari Bu Ustadzah, jangan ya. Mau mencari Pak Ustadz Kusairi, jangan. Ustadz Kusairi cukup ya. Itu dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, itu ya, dengan akhlakul karimah. Penting lagi ini, tidak boleh di sini ini memanggil bapak ibu guru dengan sebutan yang lain. Kalau memang namanya Ustadz Ahmad Kusairi, ya dipanggil Ustadz Ahmad Kusairi. Jangan dipanggil dengan yang lain. Ustadz ini, yang ini jangan boleh itu. Ustadzah itu. Nah, karena apa? Kemarin ada yang mencari ustadz di kantor. Nah, ini yang kelas 6 juga mau mencari Ustadz Dion. Siapa Ustadz Dion? Bapak Ustadz Asatid, Ustadzah tidak tahu. Ternyata ada Ustadz Wahyudi Yono. Mau mencari Ustadz ini tidak. Tolong nama aslinya. Itu adalah akhlakul karimah. Terus karena posisi saat ini, kondisi saat ini adalah kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita tidak boleh bertemu langsung, pembelajaran bertatap muka tidak boleh. Sekarang apa? Eranya sekarang ini pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan, pembelajaran virtual. Tolong anak-anak diperhatikan, kalau mau bertanya ke asatid atau ustadzah, didahului dengan apa? Assalamualaikum, bisa afwan, bisa maaf, bisa nyuwun pangapunten asatid, ya dah? Nyuwun pangapunten, itu harus itu. Jangan kok, Pak, nomor ini bisa, cara mengerjakannya gimana Pak? Soal nomor ini, tidak boleh seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, saya
Ahmad siapa? Ahmad Fuadi, kelas 6C. Soal nomor 2 ini kok saya belum paham bagaimana Tat? Seperti itu. Ya, tolong. Terus, ini penting ini. Jadi ciri khas al-Islamnya ada. Afwan Ustaz, untuk pelajaran ini saya kok belum paham materi ini, tolong diterangkan lagi. Belak bawah sendiri, syukron, terima kasih, itu harus itu ya. Ojo koyo SMS karo koncone. Ya, karena ini pembelajaran daring saat ini adalah diperlukan seperti itu. Banyak sekali akhlak masyarakat itu berkurang karena goro-goro alat berupa alat IT ini, karena tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Ya, perlu akhlakul apa akhlakul karimah, ya toh? Memanggil teman dan sebagainya. Terus lagi penting ini, tolong, ini sudah mulai luntur juga santri di Al-Islam itu. Ya alhamdulillah ini kondisi pandemi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nanti kalau sudah normal, tolong semuanya datang itu berjabat tangan. Cuma berjabat tangan itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, tolong itu nanti kalau sudah normal. Ya saat ini cukup dengan isyarah saja ya. Tuh, itu nomor berapa tadi? Nomor 3. Jadi etika belajar di Al-Islam itu masuk dulu secara kafah. Yang kedua, niat kita harus luruskan. Yang ketiga, kita harus menanamkan akhlakul karimah. Yang keempat, kita harus melaksanakan disiplin di setiap waktu, baik di rumah, di sekolah, di madrasah, di pondok, di tempat manapun. Insya Allah orang itu kalau sudah disiplin, kebiasaan-kebiasaan itu sudah menjadi biasa. Kebiasaan-kebiasaan menjadi biasa. Tidak ada yang berat. Ya. Oke, coba saya beri tip ini. Coba dicatat, saya beri tip ini, ijazah dari saya ini. Ya, ijazah dari saya. Kita bisa karena terbiasa. Yang kedua, kita mampu karena ada mau. Kita mampu karena ada mau. Yang terakhir, kita sukses karena ada proses. Gak ada proses, gak mungkin kita sukses. Gak ada yang instan semuanya di dunia ini. Ibu-ibu kalian gawe jamblem, ada proses kok enggak? Ada proses enggak? Nah, sampean aja lah sekarang. Jamnya jam sekarang, kalau enggak lucu, enggak ngantuk. Sampean anak, ada proses kok enggak? Ada proses kok enggak? Nah, ibunya itu loh hamil berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Orang ini ujuk-ujuk terus metu Zianatul Muniro. Tidak mungkin ujuk-ujuk metu sampai ini, tidak mungkin. Perlu proses. Masih kecil, bayi, ya toh? Setelah bayi menjadi anak, menjadi dewasa, menjadi tua, itu namanya proses. Untuk disiplin itu ada kuncinya. 1, kita bisa karena terbiasa. Kita mampu karena ada mau. Yang ketiga, kita sukses karena ada proses. Ini ditanamkan dalam diri kalian. Insya Allah disiplin nanti akan kalian bisa lakukan di setiap saat saja. Kalau tidak terbiasa, sulit kita akan bisa. Ya toh? Oke, itu yang nomor 4. Yang terakhir, etika kita dalam belajar di Al-Islam itu harus terampil dan mandiri. Harus terampil dan mandiri. Coba sekarang ini era pandemi diharapkan kok tidak?
Corona ini diharapkan enggak oleh masyarakat? Tidak. Oleh warga sekolah, warga madrasah, warga pondok tidak. Semua tidak ingin seperti ini. Semua pengennya sekolah setiap hari, ya kan? Tidak ingin daring dan sebagainya. Tapi karena kondisi yang mengharuskan, memaksa kita harus seperti ini, maka kita harus mau melaksanakan itu. Kita harus terampil. Ingat pesan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya, karena tidak mungkin anakmu itu akan hidup pada masa kamu. Saiki usume komputer, usume laptop, usume daring, ya kita ajarkan seperti itu. Tidak bisa, kita harus mengharuskan apa? Kita harus nggak bisa, kita tidak boleh pakai HP ini di rumah, nggak bisa. Karena apa? Sayyidina Ali menyampaikan seperti itu. Anak-anak kita sudah kita ajarkan seperti ini. Kelas 4 dulu pelajaran goyah. Dulu tidak ada goyah, ya usume balah bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Karo ngantuk-ngantuk, klopene terus duduk batuk. Akhirnya terus kitabnya kecorek-corek. Ternyata sekarang ada goyah. Saya cerita aja. Saya itu pada waktu kuliah dulu, sebelum kuliah maaf, pada waktu kelas 6 ya. Kayak saya juga ikut ngaji di tempatnya Kiai Asmui. Kenal kelas 6 ya, kelas 6 Kiai Asmui. Nah, ilmu falak itu masih pakai Sulamun Nayirain. Kitab itu masih moco kitab. Saya kuliah, ternyata apa? Itu sudah tidak terpakai di kuliah di Fakultas Syariah itu. Ada almanak nautika. Kita ngitungnya dengan kalkulator. Kalkulator pada waktu itu mahal sekali. Seperti HP sekarang itu. Beli kalkulator untuk ngitung kita sholat menghadap ke sana. Waktu masuk Ramadan seperti ini. Nah, itu dulu. Nah, sekarang apa? Untuk melihat besok itu sudah masuk hari raya apa belum, cukup dengan alat teleskop besar itu. Al-Islam sudah punya itu. Di sini ada laboratorium markas falakiyah yang kita miliki di situ. Di atas ini lantai 3 atasnya bisa melihat kemarin 1 Dzulhijjah sudah bisa dilihat. Oh ternyata hilal kelihatan 3 detik tik kelihatan. Oh ternyata ini memang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Waktu itu saya kuliah itu 2 tahun dolanan kalkulator. Nah, itulah. Tapi itu kita harus terampil, ya toh? Di sini ada pelajaran TIK, diikuti pelajaran ini, diikuti semuanya. Kita harus terampil. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah terampil dan apa tadi? Mandiri. Tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Budairi. Di organisasi kita itu sudah banyak sekali pendidikan organisasi. Coba kalian masuk ke pondok kita, ada tulisan besar di sana. Apa, Dok? Yang kelas 6. Apa juga yang mencari bawahnya? Yang kakak-kakak kelas 6 sanggup dipimpin dan siap untuk memimpin. Itu artinya apa? Kita harus siap, harus mandiri, harus siap untuk menjadi pemimpin. Ya, di pramuka, di ekstrakurikuler, kita berani pada saat muhadharah. Itu semuanya adalah pelajaran ataupun pendidikan atau pembelajaran mandiri seperti itu. Saya juga kadang-kadang tertawa sendiri. Ada anak masuk ke sini niatnya keras sekali, tapi apa? 1 bulan mengundurkan diri, datang ke kantor. Tat, saya mau keluar, mau pindah sekolah. Kenapa? Saya dipilih ketua kelas. Maksud dipilih ketua kelas, saya mau mundur dari sekolah di sini. Karena apa? Dia tidak siap untuk mandiri. Kalau mandiri siap, insya Allah dengan niat yang tulus saya bisa. Di situ dibimbing oleh bapak ibu guru, wali kelas. Tapi akhirnya kita akan mandiri. Yang dulu di sini jadi jadi ketua kelas, besoknya akhirnya jadi kepala desa, jadi anggota dewan.
Karena apa? Di sini dilatih untuk mandiri. Oke ya? Saya kira itu ada 5 hal etika yang harus kita kembangkan dalam kita belajar di Al-Islam. Oke ya? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah jam berapa ini? Nah, saya kira sudah cukup. Anak-anak sekalian, materi yang saya sampaikan memang 5 itu aja, nanti dikembangkan sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung mari kita tutup pekan perkenalan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Coba bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafiru ya rabbana lakam kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amal mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidatina min alihi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum syarri wa dhair. Allahumma auzi'na naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa na'mala sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu cukup. Tolong juga dicamkan agar kalian nanti belajar di pondok pesantren kita tercinta ini bisa lancar, sukses, bermanfaat. Ilmu yang kita peroleh semoga berguna bagi diri kalian, bagi orang tua kalian, bagi nusa dan bangsa. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila waqtit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Kami selaku pengatur roda acara mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum